ketika Ka'ab diboikot oleh satu kota, Ka'ab benar tetap beribadah. Bu, Ka'ab bukan orang fasik, Bu. Ka'ab orang soleh. Ka'ab sahabat. Ka'ab muhajirin. Dan tidak ada kaum muhajirin yang munafik. Namun saat beliau dihukum, di awal-awal hukuman, beliau masih berharap sama Nabi. Semoga Nabi bisa doain ke Allah lah, biar saya bebas dari hukuman ini. Makanya kan, yang pernah baca hadisnya, Ka'ab datang ke Masjid Nabawi dan berusaha cari perhatian Nabi SAW. Kenapa beliau lakukan itu? Karena beliau berharap Nabi bisa bantu beliau. Jadi ini amalan hati. Beliau berharap Nabi bisa bantu beliau. Akhirnya nihil, Nabi tetap mencuekin beliau. Terus ketika nggak berhasil, Ka'ab berusaha pergi ke temannya, sampai pada satu titik beliau pergi ke siapa? Mu'adz bin Jabal, sahabat terdekatnya, dengan sebuah harapan, Mu'adz kan teman saya, masa sih nggak bisa bandel dikit, ngobrol terus nanti ngelobiin saya ke Nabi SAW agar hukuman saya diselesaikan. Ternyata ketika pergi ke Mu'adz bin Jabal, Mu'adz benar-benar mendiamkan beliau, kayak nggak kenal sama beliau. Pada saat itulah beliau pulang dari Mu'adz bin Jabal dalam kondisi menangis. Bayangkan, laki-laki perkasa biasa perang nangis, Bu. Pengen dicuekin satu kota, sahabatnya nggak mau ngomong sama dia. Tapi masih ada istri saya yang bisa ngobrol sama saya. Begitu hari ke-40, istrinya nggak boleh ngobrol sama beliau dan ditarik pulang ke rumah orang tua si istri. Di saat-saat itu, dan persis di hari ke-50, Ka'ab bin Malik benar-benar putus asa kepada manusia. Kenapa? Karena pergi ke Nabi mentok, ke Abu Bakar mentok, ke Umar mentok, ke Utsman mentok, ke Ali mentok, ke Abdurrahman bin Auf mentok, ke Mu'adz mentok. Begitu beliau putus asa ke manusia, وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. Di saat itulah ia benar-benar meresapi tidak ada jalan keluar kecuali langsung meminta kepada Allah dengan sepenuh hati. Tidak ada jalan keluar kecuali kepada Allah. Dan saat perasaan itu terwujudkan di dalam hati beliau, detik itu juga Allah selesaikan hukumannya. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Allah menerima taubat mereka, dan persis di waktu subuh hari ke-50 Allah turunkan wahyu dari langit. Ka'ab diterima taubatnya dan selesai masa hukumannya. Pada saat itu persis setelah salat subuh. Saking sumpahnya Ka'ab salat subuh di genteng rumahnya pada saat itu. Saking sumpahnya, iya. Udah mumet, Bu. Satu kota nggak ada yang mau bicara, akhirnya sholat cari udara segar gitu loh. Sholat di atas genteng dan mendengar berita dari Nabi SAW. Ini pelajaran bagi kita. Jika ibu-ibu sekalian mau secepat mungkin dibantu oleh Allah, maka ibu harus memiliki rasa ketergantungan yang luar biasa kepada Allah. Ini ayatnya. Kita harus punya keyakinan alla malja'a minallah illa ilaih. Tidak ada yang bisa menyelesaikan musibah, masalah yang Allah berikan kecuali Allah sendiri. Kalau kita bisa melakukannya, nggak perlu nunggu 50 hari masalah selesai. Dan itu yang dialami oleh Nabi siapa? Nabi Yunus. Belum doa aja langsung dikabulkan. Tapi biasanya kita kayak Ka'ab, Bu. Selama masih ada manusia,
kita bergantung sama manusia. Jadi yang bikin kita lama ditolong ya diri kita sendiri. Kita baru benar-benar plong sama Allah ketika semua mentok. Ketika semua mentok, semua nggak bisa dihubungi, semua bilang minta maaf, semua bilang nggak bisa bantu, baru kita bilang, baru nangis kepada Allah dengan sejadi-jadinya. Ustadz berarti nggak boleh berusaha? Berusaha boleh, tapi ibu berusaha dengan fisik ibu, bukan dengan hati ibu. Susah ya? Susah memang. Tapi mudah bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu silakan berobat ke dokter terbaik di Indonesia. Tapi hati ibu tidak boleh bergantung kepada itu dokter. Hati ibu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ibu bisa wujudkan itu, Allah akan selesaikan masalah ibu. Tapi begitu ada setitik aja rasa harapan kepada dokter, harapan kepada kecanggihan teknologi kedokteran pada detik ini, maka pada saat itu masalahnya akan didelay terus. Bu, intinya kan bukan sehat atau kaya, karena bisa jadi itu istidraj, itu diulur sama Allah. Untuk memastikan itu jalan keluarnya, kita harus benar-benar ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang dialami oleh Nabi Yunus, itu yang dialami oleh Nabi Ibrahim, sehingga Sarah tidak bisa diperkosa oleh Fir'aun. Kata para ulama, kalau Nabi Ibrahim mencari bantuan manusia, habis Sarah. Tapi Nabi Ibrahim langsung minta kepada Allah Jalla wa'ala. Itu yang harus kita latih, ibu sekalian. Ketergantungan dengan Allah. Latih. Dan ibadah-ibadah kita mensupport kita seperti itu. Makanya kan, salah satu doa yang dikabulkan itu apa? Doa ketika kaget bangun di malam hari. Itu hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi mengatakan barang siapa yang kaget bangun di malam hari, bukan kaget bangun jam 9 pagi ya, itu kesiangan. Ini kaget bangun jam 2 malam, jam 1 malam. Lalu langsung dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah akan kabulkan. Pertanyaan, kenapa sangat dianjurkan? Karena catat baik-baik, tindakan kita saat kaget bangun itu menunjukkan apa yang ada di hati kita. Ketika kita kaget bangun, langsung doa kepada Allah, itu benar-benar menunjukkan kita ketergantungan dengan Allah. Tapi kalau kita kaget bangun, lihat gadget, handphone, lihat WA, lihat FB, siapa yang komen, maka hati kita tergantung dengan diri tersebut. Itu nggak bisa dibohongin lagi, itu alam bawah sadar yang bermain. Maka ketika kita kaget bangun, makanya kan kaget bangun, jadi pas lagi ngantuk, kaget bangun pula, lagi belum connect, itu ekspresi spontanitas. Maka dia benar-benar bergantung kepada Allah. Maka doanya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketergantungan ini penting. Jangan tunggu semua mentok baru kita hanya mengadu kepada Allah. Dan itu berat loh, Bu. Apalagi kalau kenalan kita benar-benar pejabat, benar-benar ahli di bidang kita. Untuk tidak bergantung sama dia, oh itu susah. Itu berat, itu rumit. Tapi itu yang harus kita latih terus menerus. Dan itulah tawakalnya para nabi dan rasul. Makanya sekali berkaab saja masih berharap sama nabi, masih berharap sama Abu Bakar, karena wajar ya Abu Bakar gitu loh. Susah untuk tidak berharap kepada mereka. Tapi Allah tidak ingin diduakan, termasuk kepada dengan nabinya. Allah tidak ingin diduakan termasuk dengan nabinya. Maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kata kunci dari hidayah. Kesimpulannya ibu sekalian, kata kunci dari hidayah adalah hina.
rendah, kecil. Kita merasa diri rendah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita bisa meresapi hal tersebut, maka kita akan nurut, kita akan patuh, dan kita akan menjalankan perintah dan larangan Allah. Dan yang kedua, kita akan ketergantungan, dan itulah iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami meminta. Saya rasa cukup sampai di sini. Masih ada beberapa menit sebelum azan zuhur, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep Nabi kalau seperti ini adalah dengan akhlak yang mulia. Jangan langsung mengingkari secara langsung, karena biasanya nggak efektif. Apalagi kalau kita track recordnya nggak bagus-bagus amat dulu. Artinya mungkin kita juga baru berubah, baru hijrah. Dan dulu apalagi jika kita dicap sebagai anak yang cukup bandel, buat orang tua datang ke sekolah bukan dapat penghargaan tapi ketemu guru BPBK, terus sekarang nyalain orang tua, bilang ini salah, ini haram, ini tempatnya neraka, ya orang tua bingung. Oleh karena itu yang terbaik adalah akhlak yang mulia. Kenapa demikian? Jawabannya gini loh Bu, agama kita, inti dari agama kita adalah kepercayaan, keyakinan. Makanya rukun iman. Iman itu kan keyakinan dan kepercayaan. Iya enggak? Hadirin sekalian. Jadi inti dari agama kita adalah diantaranya keyakinan. Nah, membangun keyakinan itu butuh waktu. Untuk membuat seseorang percaya dengan agama yang kita bawa, dia harus percaya dulu dengan kita. Dan agar orang percaya dengan kita, bidangnya itu bidang akhlak. Jadi mata rantainya gini, ajaran yang kita bawa ini intinya tuh keyakinan, kepercayaan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab dan seterusnya. Untuk bisa percaya dengan konsep ini, manusia harus percaya dulu dengan kita. Simpel aja. Kalau ibu sudah nggak percaya dengan seorang ustadz, kira-kira ibu masih mau duduk nggak di kajiannya? Nggak mau. Maka dunia dakwah adalah dunia membangun kepercayaan antara satu orang dengan yang lain. Ketika seseorang percaya dengan kita, baru mereka akan percaya dengan apa yang kita bawa. Bu, saya ingin tanya, bisa nggak Allah mengutus Nabi di usia 20 tahun, 25 tahun, atau 30 tahun? Bisa. Kenapa Nabi diutus di usia 40 tahun? Di antara hikmahnya, kata para ulama tafsir, Allah memberikan kesempatan kepada Nabi untuk membangun kepercayaan di hadapan masyarakat Quraisy pada saat itu. Gimana cara membangunnya? Wahyu nggak turun kok. Membangunnya dengan akhlak yang mulia. Makanya beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Jadi Allah bisa langsung kasih wahyu di usia 20 tahun, tapi pada usia 20 tahun Nabi belum dipercaya orang. Dipercaya orang itu butuh proses dengan akhlak yang mulia, dengan kejujuran, dengan kesantunan, dengan adab. Ketika orang melihat Muhammad nggak pernah bohong, Muhammad santun, Muhammad lembut, begitu Nabi diberikan wahyu dan mensosialisasikannya, maka akan lebih mudah untuk dipercaya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita camkan. Ingatkah kita pada hadis Khadijah ketika Nabi pulang ke rumahnya lalu menceritakan bahwa dia ketemu makhluk yang belum pernah beliau lihat? Apa kata Khadijah?
Khadijah langsung mempercayai suaminya dengan sebuah argumentasi. Apa argumentasinya? Innaka la tasdiqul hadits. Sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu jujur ketika berbicara. Wa tasilur rahim, dan selalu menyambung tali silaturahim. Wa tahmilul kal, dan engkau selalu membantu orang yang tidak bisa berdiri sendiri. Wa taksibul ma'dum, dan engkau selalu bantu orang yang kesusahan. Wa tu'inu 'ala nawaibud dahar, dan engkau selalu membantu orang yang terkena bencana. Artinya Khadijah meyakini wahyu yang dibawa oleh suaminya dengan track record suaminya selama ini, dengan akhlak suaminya selama ini. Orang yang seperti ini nggak mungkin dikerjain sama Tuhan gitu loh. Pembahasan nggak mungkin dihempaskan oleh Allah. Pasti ini orang baik. Oleh karena itu, perbaiki dulu akhlak kita, dan itu memang butuh proses, dan orang tua kita pasti akan melihat. Sudah habis ya? Sudah ada. Cepat ya? Ya mohon maaf sudah waktunya, dan saya masih belum beradaptasi dengan waktu zuhur di sini. Saya pikir jam 12 tadi. Ya terima kasih, jazakallahu khairan. Subhanallah.